Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, fala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana subhanaka innaka antal alimul hakim fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memudahkan langkah kita untuk melanjutkan kewajiban yaitu belajar. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita di atasnya dan semoga Allah wafatkan kita juga di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kabar gembiranya adalah man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar untuk belajar, keluar dari rumahnya untuk belajar, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Jadi jangan khawatir ketika kita berusaha keluar dari rumah untuk belajar, niat utamanya adalah belajar, maka fi sabilillah sampai kita pulang lagi. Dan insyaallah malam hari ini kita akan kembali lanjutkan pembahasan kitab Asyaratu Asbabin lil Wiqayati minas Sihri wal Ain. Masih berbicara tentang sihir dan ain. Setelah membahas sebab 1, 2 dan 3 yang berkaitan dengan perkara-perkara batin, masih diteruskan oleh penulis perkara batin sampai sebab-sebab yang berikutnya. Jadi kemarin kita bilang bahwa buku ini terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama sebab, ada 10 sebab. Yang kedua ada 10 zikir. 10 zikir benteng. Yang terakhir adalah ada tanya jawab seputar sihir dan ain, ada 8 soal kurang lebih. Jadi totalnya 10 10 8, ada 28 yang akan dikaji di sini. Nah, 10 sebab itu pencegahan, penjagaan. Tapi yang 10 zikir adalah pengobatan. Jadi kalau ingin menjaga diri dari sihir dan ain sebelum kena, ini 10 sebab ini. Dan ketika sudah qadarullah kena, maka ada 10 zikir atau bacaan yang disunahkan ini. Jadi dari 10-10 ini beda fungsi. Yang pertama pencegahan, yang berikutnya pengobatan, dan terakhir tanya jawab seputar dengan masalah-masalah yang sering ditanyakan di poin sihir dan ain. Insyaallah kita masuk pada sebab yang keempat hari ini, yaitu as-sababur rabi'. Qala al-muallif waffaqahullah, as-sababur rabi' at-tawakkul 'ala Allah. Sebab yang keempat adalah bertawakal kepada Allah. Ngomong-ngomong tawakkul, kita nyebutnya tawakal, padahal dalam bahasa Arab masdarnya itu tawakkul. Dan tawakal itu fi'il amr. Tawakkal 'ala Allah, maksudnya bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu fi'il amr. Nah, tawakal ente gitu. Kalau nyuruh orang mungkin begitu. Tapi kalau masdarnya kita sebut, kita harus menjadi orang yang tawakal, maksudnya tawakkul. Itu masdar dari tawakkala ya tawakkal. At-tawakkul 'ala Allah yaitu bersandar, menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang keempat. Sebab yang keempat untuk menjaga diri kita dari sihir dan ain. Tawakal. Siapa yang bisa memberikan segala penyakit kecuali Allah, dan siapa yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wat tawakkul huwa thiqatul qalbi wa i'timaduhu 'ala Allah Subhanahu wa taala ma'a badlil asbabil masyru'ati fi kitabillah azza wa jalla wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wassalam. Kata penulis, tawakkul adalah thiqatul qalb, itu kekuatan hati, kepercayaan dalam hati, wa i'timaduhu 'ala Allah, dan sifat penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a badlil asbabil masyru'ah, sambil kita melakukan ikhtiar yang disyariatkan, sebab-sebab yang disyariatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi tawakul itu bukan hanya bersandar tanpa usaha, namun juga adalah menyandarkan usaha kepada Allah gitu. Jadi tawakul itu bukan bersandar tanpa usaha, tapi menyandarkan usaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wa yu'tabaru tawakkul 'ala Allah azza wa jalla min aqwal asbab allati yadfa'u biha al-'abdu ma la yutiqu min adal khalqi wa dhulmihim wa udwanihim. Beliau menyebutkan bahwa tawakul merupakan sebab terkuat untuk mencegah dari segala bentuk mudarat, segala bentuk kezaliman, segala bentuk penyakit. Jadi tawakul ini kunci dari segalanya gitu. Fa idza tawakkala al-'abdu 'ala Allah azza wa jalla haqqat tawakkuli, kalau seorang hamba itu benar-benar menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu sayakfi, Allah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi Allah yang akan memberikan penjagaan, pertolongan kepadanya. Kama qala ta'ala, alaysallahu bikafin 'abda? Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mencukupi hambanya? Jadi di sini jelas bahwasanya Allah yang memberikan jaminan, yang akan memberikan solusi adalah Allah, yang mencukupkan segala urusan adalah Allah.
Wa man kana Allahu kafihi fa anna li'aduwihi an yadurrah. Kalau orang sudah di-backing oleh Allah gitu. Kalau orang sudah di-backing oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mencelakakannya? Siapa yang bisa memudaratkannya? Jadi orang kalau backingannya Allah Subhanahu wa taala langsung, siapa yang bisa ganggu dia? Itu pertanda bahwasanya untuk menjaga diri kita dari syarru ma khalaq, dari segala penciptakan, syarrul khalqi adalah kita harus minta tolong kepada Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika yu'lamu anna tawakkul al-'abdi 'ala Allah 'azza wa jalla sababun 'azimun li hifdhihi wa ta'yidihi wa himayatihi wa kifayatihi min kulli syarrin yasu'uhu. Oleh karenanya perlu diketahui bahwa tawakalnya seorang hamba kepada Allah itu sebab teragung untuk menjaga dirinya, untuk memeliharanya, untuk mencegahnya dari segala bentuk keburukan. Jadi untuk mencegah keburukan, untuk menjaga dirinya dari segala keburukan, kita butuh tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, kata Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sudah cukup baginya. Makanya kenapa Nabi kita SAW juga menyerahkan segala urusan hidup kepada Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Kata Nabi SAW, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan buat aku tawakal kepada diriku ini meskipun sekejap mata. Jadi biarkan aku selalu bertawakal kepadamu atas segala perkara dalam hidupku. Wa min namadij kifayatillahi azza wa jalla ibadihil mutawakkilin alaih. Di antara contoh dari para hamba yang bertawakal kepada Allah adalah, di sini kasih contoh, wa himayatihi lahum, dan penjagaan Allah kepada mereka adalah ma dzakarahullahu azza wa jalla fi qissati rasulih Musa alaihissalam. Itu kisahnya Nabi Musa. Kita tahu lah kisahnya Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Jadi ketawakalan seorang hamba puncaknya adalah saat mentok. Nggak ada yang mampu bisa menolong, bahkan prediksinya kita nggak bakalan tertolong, tapi penyandaran diri kita kepada Allah itulah yang menolong. Indama kharaja biqaumihi min Misra farina. Ya, farin ini halun mansubun. Halun mansub wa alamatu nasbihi al-ya. Niabatan 'anil fathah. Farin, jadi dia mengisahkan Nabi Musa dan kaumnya tatkala mereka lari dari Mesir. Bidinihim wa anfusihim, membawa kekuatan agama mereka dan jiwa mereka, wa a'radihim, membawa barang-barang mereka, min aduwillahi Fir'aun, dari musuh Allah yang namanya Fir'aun. Fatabi'ahum bijunudihi, sampai-sampai diikuti oleh, ini kisah secara singkatnya adalah mereka keluar dari Mesir, dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka dikejar sampai mentok. Wa hamala ma'ahu minal uddati wal atadi ma la taqata li Musa alaihi assalam wa qaumihi bihi. Jadi sampai-sampai Nabi Musa juga dengan jumlah yang sangat sedikit tidak sesuai dengan jumlah pasukannya Fir'aun. Ya, mereka mentok lah, kalau harus berperang mungkin habis mereka. Jadi mereka lari menyelamatkan diri mereka. Wa indama wasala Musa alaihissalam wa ma'ahu qaumuhu ilal bahri. Tatkala mereka sampai di depan lautan, mentok. Jadi al-bahru amamahu wal aduwu khalfahu. Jadi laut ada di depannya dan musuh ada di belakangnya, mentok tuh. In qata'a bihimut tariq, putus jalannya, mentok. Wa kana min waraihim jaishu fir'aun al-azim liyaqdi 'alaihim, dan di belakangnya itu ada pasukan Fir'aun yang siap membunuh mereka. Fashtaka qaumu Musa halahum, lalu kaumnya ya biasa pesimis. Logikanya sebenarnya pesimis di situ normal, manusiawi, karena memang mentok. Maju kena, mundur kena gitu. Maju mati, mundur juga mati. Akhirnya mereka mengeluhkan, Allah abadikan dengan kalimat inna lamudrakun, kita pasti akan ketangkep. Kita pasti akan ketangkep. Faka'annahum tahaqqaqu halakahum wa tayaqqanu mautahum wa hum ala hadhil hal, dan mereka sudah yakin pasti mati karena enggak ada jalan keluar lagi. Faqala Musa, lihat. Ini contoh ketawakalan seorang hamba itu. Faqala Musa alaihissalam kalimatal mutawakkil. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mutawakkil 'ala Allah azza wa jalla al-wasiq, dengan kepercayaan. Al-wasiqi bihi kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Inilah ucapan orang yang bertawakal. Ketika sudah mentok, maju kena, mundur kena, enggak ada solusi lain, dia berkatakan kalla. Dan kalla itu definisinya apa yang kalian katakan itu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Itu definisi kalla. Jadi kalau di Quran diterjemahin apa? Sekali-kali tidak gitu. Apa coba artinya sekali-kali tidak? Jadi bingung maknanya gimana? Sekali-kali tidak gitu. Kadang-kadang saya bingung, ini kalimatnya agak rancu gitu. Jadi kalimatnya bisa kita terjemahkan misalnya tidak, perkara yang tidak sesuai dengan apa yang
disebutkan atau difikirkan gitu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya saya itu selalu bersama dengan Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sayahdini, dan Allah yang akan memberikan saya petunjuk. Sayahdini di situ sebenarnya ada yaul mutakallim mahdzuf. Sayahdin. Makanya di sini Nabi Musa benar-benar bertawakal kepada Allah. Enggak ada lagi yang bisa nolong kita kecuali Allah, dan saya yakin itu. Fakanatil ayatul azimah bi an auha Allah azza wa jalla ilaihi an yadribal bahra bi 'asahu. Faqulna idrib bi 'asahu al-bahr. Akhirnya Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Ini kan usaha yang tidak mungkin bisa menolong sama sekali gitu. Ini usaha kecil yang apa yang bisa dia lakukan dari mukul tongkat ke laut gitu. Dia tidak bisa melakukan apapun, tapi dia hanya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa faraqal bahr. Lalu lautan itu terpecah. Wa aybasallahu lahum tariqan fil bahr. Lalu Allah kasih dia jalan di tengah-tengah lautan. Wa saral ma'u kal jibalil 'aliyah an yaminit tariq wa an yasarihi. Masyaallah, gambarkan belah lautan, yang kanan langsung tinggi seperti gunung, yang kiri juga tinggi seperti gunung ombaknya. Jadi ditutupin oleh ombak yang sangat tinggi. Tsumma amarahumullahu alla yakhafu min idraki fir'aun lahum. Terus Allah kabarin jangan takut sama kaum Firaun, kalian enggak akan ketangkep. Wa alla yakhshaw minal gharaqi fil bahr. Dan kalian juga jangan takut bakal tenggelam. Jadi maju aja gitu. Kalian enggak akan ketangkap, enggak akan tenggelam juga. Wa tabi'ahum fir'aun wa junuduh. Walaupun nanti Firaun dan pasukannya ngikutin. Wa salaku wara'ahum hatta idza takamala qaum Musa kharijina wa qaum fir'aun dakhilin. Sampai akhirnya kaum Musa sudah nyebrang, udah lewat laut. Kaumnya Firaun baru masuk ke lautan. Amarallahul bahra faltatama alaihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laut untuk menutupkan mereka. Jadi ketika Firaun dan bala tentara di tengah laut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Faltatam, iltatama itu artinya saling bertumpuk kalau bahasanya gitu. Tapi di sini majas. Jadi iltatama itu bertumpuk. Ketika sesuatu itu bertumpuk namanya iltatama. Maka faltatamal bahar maksudnya ditimpa mereka sama lautan. Wa ghasyahum minal yammi ma ghasyahum. Mereka tertutup oleh lautan itu. Fagharaqu wa lam yanju ahadun minhum. Mereka semua tenggelam dan tidak ada satupun yang diselamatkan. Wa banu Israil yanzuruna ila aduwihim. Ya, Bani Israil yang selamat sama Musa melihat musuh-musuhnya mati. Qad aqarrallahu azza wa jalla a'yunahum bi halakihi. Allah kasih petunjuk bahwa pertolongan Allah itu nyata kepada Bani Israil saat itu. Faman hafizahullah, ini Masya Allah. Faman hafizahullahu azza wa jalla wa asamahu falan yusibahu makruhun abada. Ini makna hadis ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah itu Maha Penolong, maka Allah akan tolong. Walau ijtama'a alaihi kullu man fil ardi falan yastati'u dharrahu bi syai'. Ya, kalau misalnya semua orang berkumpul di muka bumi ini ingin mencelakakan kita, kalau Allah menjaga kita, maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat pada kita. Itu berdasarkan hadis ya, dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas diberikan nasihat oleh Nabi SAW dalam hadis yang terkenal ini, dalam hadis Arba'in. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jaga Allah maka engkau akan menjumpai Allah selalu ada di depanmu. Maksudnya selalu menjadi backing yang melindungimu. Dan apabila kamu ingin meminta, minta kepada Allah. Dan apabila kalian ingin minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Kelanjutan hadisnya ini yang ditulis. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Sesungguhnya kalau misalnya semua orang berkumpul untuk memberikan kita kemanfaatan sesuatu, tidak akan bisa mereka memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali apa yang sudah Allah takdirkan buat kita. Begitu juga walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Begitu juga orang kalau pengen mencelakakan kita, dia tidak akan mampu mencelakakan kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena telah diangkat dan suhuf telah kering. Ini Masya Allah majas yang sangat tinggi ini. Rufi'atil aqlam maksudnya orang kalau nulis kan, kalau udah selesai pasti penanya diangkat. Ini menandakan dia semua sudah dicatat gitu, udah selesai. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran itu telah kering. Kalau dulu nulis pakai tinta, pertanda sudah lama selesai, itu berarti sudah kering tintanya. Ini adalah majas yang luar biasa nih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa pena telah terangkat, halaman telah kering. Maksudnya semua catatan telah tercatat dengan sangat jelas 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi gitu. Semua telah Allah takdirkan. Artinya, kalaupun ada orang ingin mencelakakan kita dengan sihir dan ain wal iyadu billah, itu enggak akan terjadi kecuali Allah yang takdirkan gitu. Kecuali memang Allah takdirkan. Misalnya ada orang, wah ini orang sakti gitu.
dia bisa mencelakakan orang lain dengan matanya atau dengan kekuatan ilmu gaibnya. Dia nggak bisa melakukan itu kecuali atas izin Allah. Kalau Allah katakan tidak, maka tidak. Antum tahu, seperti misalnya pesulap merah itu, dia nantang para dukun untuk santet dia. Sampai detik ini disantet nggak? Bisa nggak para dukun itu nyantet dia? Karena dia berani dengan kekuatan imannya, dia yakin, dia tahu bahwasanya santet begituan itu nggak akan mempan atas apa kalau kita meminta perlindungan kepada Allah. Dia bilang, mana siapa yang bisa nyantet saya, santet saya gitu. Dan sampai saat ini dia nggak pernah tersantet. Artinya apa? Tidak bisa ada satu orang nyantet orang lain atau sihir orang lain atau ngasih mudarat kepada orang lain kecuali atas izin Allah aja. Kita jangan takut makanya. Saya nggak berani sama dia dukun, takutnya kita disantet gitu. Ini kan berarti ketakutan kita tidak didasari oleh tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kepada apapun kecuali kita tahu bahwasanya semua akan terjadi atas kehendak Allah. Nah, definisi tawakal itu ini kalau boleh kita kasih rumus, tawakal sebelumnya adalah al-khasyah. Jadi tidak akan ada tawakal tanpa al-khasyah. Ya, tidak akan ada tawakal tanpa al-khasyah. Maksudnya apa? Al-khasyah itu artinya rasa takut yang didasari oleh ilmu, itu al-khasyah. Beda sama al-khauf. Al-khauf rasa takut itu didasari oleh ancaman. Misalnya kita ngelihat ada ular, terus kita takut digigit sama ular, itu namanya al-khauf. Ya, makanya ucapan Allah SWT kepada Musa ketika berubah jadi ular apa? La takhaf. Jangan takut. Bukan la takhsha kan, tapi la takhaf. Kamu jangan takut gitu. Itu kalau hal-hal yang khauf enggak ada masalah sama makhluk. Tapi kalau soal khasyah hanya kepada Allah. Seperti gambaran-gambaran kita melewati tempat-tempat angker itu, tidak boleh ada khasyah kecuali kepada Allah. Kalau khauf normal. Ya, saya selalu katakan kalau kita takut sama setan, takutlah karena mukanya jelek gitu. Karena mukanya jelek kita takut, karena mukanya serem itu aja. Tapi jangan sampai kita, aduh saya takut lagi, takut dia gangguin saya, takut dia membunuh saya, takut saya begini. Nah, itu khasyah itu titik khasyah namanya. Jadi kita harus khasyah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang keempat, yaitu tawakal. Lihat urutannya gimana penulis mengurutkan itu dari sisi semuanya batin sampai perkara tawakal itu disebutkan supaya kita jangan sampai bergantung kepada selain Allah. Bahkan pakai jimat itu bukti dia nggak tawakal. Sebagian untuk hukum aslinya, hukum asalnya meminta ruqyah itu nggak boleh. Meminta ruqyah sendiri itu nggak boleh. Tolong ruqyah saya itu nggak boleh dalam syariat. Karena kata Nabi SAW itu bukti bahwa dia tidak tawakal kepada Allah SWT. Dia harus meruqyah dirinya sendiri dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Itu poin keempat. Sekarang kita masuk pada as-sababul khamis, yaitu sebab yang kelima. Ini penting banget. Masya Allah, saya ketika baca sebab yang kelima ini, ternyata ini yang bikin kita stres. Yang kelima adalah faraghul qalbi minal insyighali biman asabahu. Apa artinya? Faraghul qalbi minal insyighali biman asabahu. Apa artinya? Di antara sebab untuk menjaga kita dari sihir dan ain adalah kosongkan hati dari disibukkan untuk mikirin siapa pelakunya. Bahasa simpelnya gini, gak usah pusing mikirin siapa pelakunya. Misalnya gini, ini kita lihat nih siapa orang yang hasad, pasti kita kenain gara-gara dia gitu. Pusing, nebak-nebak tuh pusing. Itu yang bikin kita stres. Ada orang misalnya, nasallallahu al-afiyah, dia kena santet misalnya. Yang akan bikin santetnya lebih parah adalah dia cari siapa pelakunya. Tanganin dulu, obatin dulu gitu. Ibarat kalau misalnya ada orang ketabrak, dia luka, yang dipikirin siapa yang nabrak. Harusnya dia mikirin dulu itu luka yang ketabrak itu harus diobati gitu. Baru dia pikirin nanti siapa yang nabrak. Dan kita kadang sibuk siapa yang nabrak dikejar. Gak mikirin siapa yang ditabrak, kadang-kadang begitu. Sama kasusnya seperti ain dan sihir ini. Jadi kalau ada orang kena penyakit-penyakit seperti ini, jangan sibuk nyari siapa pelakunya. Apalagi bergantung pada jin. Bergantung pada jin yang masuk ke dalam tubuhnya. Ketika diruqyah, jin yang ngomong ngasih tahu fulan yang melakukannya. Jangan percaya gitu. Dan itu yang membuat banyak mudarat. Kata penulis apa? Fakatsirun minan nas yazdadu ta'buhu. Banyak di antara manusia yang akhirnya bertambah rasa lelahnya, rasa lukanya, wa tatadha'afu illatuhu bisababin syighali dhihnihi wa qalbihi mimman hasadahu. Karena mereka sibuk mencari siapa yang hasad sama saya gitu. Siapa yang enggak suka sama saya. Au asabahu bil aini aw sihr. Dia cari siapa pelakunya. Wala'allahu fi ba'dil ahyan yatawahhamu bi anna syakhsan darrahu bi amrin muayyan fayamradu bi hadhil awhami min jihatin syighali fikrihi biha wa dawam taraddudi hadzal wahm fi aqlihi. Kadang orang itu bisa terkena masalah mental gara-gara dia terlalu overthinking terhadap sesuatu. Sebenarnya enggak terjadi. Sekarang banyak kan ya yang coba tentang apa yang api panas itu, yang ternyata sebenarnya enggak dia ngerasain panas gitu.
Karena dia di kepala itu kepikiran pasti ada api panas gitu. Ini sama kasusnya seperti banyak masalah dari kita. Kita selalu takut akan ini, takut itu, takut ini. Gara-gara itu kita sakit. Jadi sakitnya bukan karena masalahnya, tapi karena kepikiran masalah tersebut. Ya, jadi kadang-kadang kita stres itu gara-gara pikiran kita sendiri. Makanya jangan sampai memikirkan hal-hal buruk kepada orang sampai efeknya itu buruk kepada kita. Fa idza farraga qalbahu wa fikrahu min al-inshighali bihi wajtahada fi mahwihi min balihi kullama khatira alaihi kana dhalika sababan aziman li rahati balihi wa daf'i ma asabah. Jadi setiap kali kita kosongkan hati dari sibuk nyalahin orang gitu, nyari-nyari kesalahan, nyari-nyari pelaku, kita makin cepat itu pulihnya dan menjaga diri kita dari segala penyakit tersebut. Jangan, ibaratnya kalau saya boleh simpulkan secara ringkas, bab ini tuh ngajarin kita bodoh amat gitu. Udahlah gitu, jangan mikirin banget orang lain gitu. Ini kan pernah kita bahas di Al-Wasail Al-Mufidah itu. Jadi kita tahu bahwa di antara yang bikin kita nggak bahagia itu adalah karena pusing mikirin orang. Padahal sebenarnya bukan itu titik masalahnya. Nah, berikutnya qala al-Allamah Ibnu Qayyim, ini ada nasihat dari Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadza min anfa'il adwiyati wa aqwal asbab al-mu'inah ala indifa'i syarri. Ini adalah obat yang paling ampuh untuk menjadi sebab pertolongan kita dari keburukan. Fa inna hadza bimanzilati man yatlubuhu aduwuhu liyumsikahu wa yu'dhiyah. Fa idza lam yata'arrad lahu wala tamasaka huwa wa iyyah bal in azala anhu lam yaqdir alaih. Kata beliau, kalau kita nggak terlalu nganggap penting apa yang orang lain lakukan kepada kita nggak bakalan kena masalah itu. Kalau kita nggak sibuk ngurusin apa yang menjadi kesalahan mereka, kita nggak bakalan kecemplung dalam masalah tersebut. Kadang-kadang kalau ada masalah tetangga, kita ikut campur, kena masalah juga. Mendingan kita, ya sudah, urusan dia, urusan kita gitu. Kadang-kadang Masya Allah sekarang 17-an gitu, ngelihat tetangga nggak masang bendera aja sibuk banget gitu. Itu tetangga kayaknya teroris gitu, dia nggak masang bendera, dia nggak mau masang, itu sibuk gitu. Nah gara-gara pikiran-pikiran itu, dia jadinya jelek ke semuanya gitu. Padahal sebenarnya nggak perlu melakukan itu. Tadinya dia pengen ngira orang punya sifat buruk, malah dia yang buruk dengan sifat hasadnya, julidnya. Itu yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ailam yaqdir al-adu ala adhiyatihi. Jadi sebenarnya orang tidak bisa mengganggu kita, tidak bisa memberikan mudarat buat kita kalau kita tidak terlalu memikirkannya. Fa idza tamasaka wa ta'allaqa kullun minhuma bi sahibihi hasala syarr. Kalau kita terlalu mikirin, terlalu takut, terlalu ini, kita pasti kena keburukannya. Wa hakadzal arwahu sawaun. Begitulah kira-kira ruh itu bisa kena penyakit. Fa idza ta'allaqat kullu ruhin minhuma bil ukhra udimal qarar wa dama syarr hatta yahlika ahaduhuma fa idza jabada ruhahu anhu wa sanaha 'anil fikri fihi wa ta'alluq bihi wa alla yukhtirahu bibalihi fa idza khatara bibalihi badara ila mahwi dzalikal khatir. Jadi kata Ibnu Qayyim bahwa ketika ruh kita ini terpaut sama sesuatu, pasti kita akan mudah terpengaruh sama sesuatu tersebut. Contoh misalnya rasa takut kita akan makin parah ketika kita benar-benar menganggap yang kita takuti bisa melukai kita. Makanya tadi saya bilang kalau takut sama syaitan, takut karena wajahnya aja. Jangan karena takut dia bisa ngelakuin kita, bisa membunuh kita, bisa nyulik kita. Orang sekarang aneh-aneh gitu. Ya, jangan main maghrib nanti diculik gundurwo misalnya. Jangan main malam nanti diculik kuntilanak. Sebenarnya benar jangan main malam, tapi diculik kuntilanak ini bikin orang tuh jadi kepikiran gitu. Atau misalnya jangan pulang terlalu larut malam karena di sini penunggunya suka ganggu yang pulang malam. Padahal memang betul jangan pulang larut malam, tapi gara-gara pikiran seperti itu, kita jalan jadi was-was. Antum pernah jalan terus kayak ada yang ngelangkah di belakang. Kayaknya ada yang ngikutin di belakang itu. Pernah nggak? Ini kayak bukan film, ini asli. Kita pernah nyobain itu misalnya. Lagi jalan sendirian, kayaknya ada yang ngikutin. Terus kalau kita semakin khawatir, semakin dipikirin, pasti nengok, dicek gitu. Itu karena dipikirin. Tapi kalau dia bilang, itu nggak ada, di jalan cuek, sebenarnya nggak ada gitu. Dan dia sebenarnya nggak usah kepikiran. Tapi kalau dia kepikiran, terus dia nengok, kayak ngeliat bayangan dikit langsung bener kan gitu. Akhirnya overthinking. Itu kira-kira penyakit-penyakit ruh itu bisa datang kepada kita. Ada orang misalnya kena santet itu bukan karena dia punya musuh, tapi karena rasa takut dia yang terlalu parah, diganggu sama syaitan, dijailin gitu. Syaitan kan diantara sifatnya adalah jail. Jadi gimana caranya orang itu melemah imannya? Misalnya kita, saya lagi takut begini tuh. Percaya nggak percaya silakan ya. Antum di rumah, terus kayak lagi ngerasa takut sama sesuatu, pasti semakin parah ini. Ada aja yang ganggu, ada yang ini. Karena syaitan tahu itu. Selalu kita gambarkan bahwa mereka itu tahu bagaimana keadaan ruh kita.
wal istighali bima huwa anfa'u lahu wa aula bihi baqiyal hasidul baghi ya'kulu ba'duhu ba'dha fa innal hasada kan nari idza lam tajid ma ta'kuluhu akala ba'daha ba'dha. Kata Ibnu Qayyim, hasad itu kayak api. Kalau tidak ada benda yang bisa disambar sama dia, enggak akan kebakaran besar. Jadi kalau orang hasad sama kita, kita respon, kita bahkan kita balas, itu malah jadi kebakaran. Tapi kalau misalnya kita cuekin orang hasad sama kita atau orang melakukan keburukan sama kita, pasti nggak akan berpengaruh apapun sama kita. Contoh bisnis misalnya, kita tahu kita punya musuh di dalam bisnis kita misalnya. Nah, kita tahu dia julid sama kita, dia nggak suka sama kita. Kalau kita urusin, perlahan kita akan tergerus oleh hasadnya. Itu akan berpengaruh pada bisnisnya. Kalau misalnya tidak, dicuek aja, udah tawakal kepada Allah, insya Allah aman semuanya. Jadi jangan terlalu difikirin antara keburukan orang dengan urusan hidup kita. Ini yang luar biasa penjelasan Syekh Abdul Razak di sini. Fabayyana rahimahullah annal anja' fi ilaji hadhil amradi an yasrifal insanu qalbahu wa fikrahu anha wa an la yanshaghila biha bal yamdi fi masalihi ad-diniyah wa dunyawiyah musta'inan bi rabbih mutawakkilan alaih. Kata penulis, kata Syekh Abdul Razak, di antara obat yang paling mujarab adalah dengan mengosongkan fikiran dan hati dari segala yang menyibukkan diri kita terhadap satu masalah. Maka harusnya kita menjalankan sebab-sebab, udah lupain, lanjutin urusan hidup kita, urusan agama dan urusan dunia kita, musta'inan bi rabbih, sambil memohon pertolongan kepada Allah dan dan bertawakal kepada Allah. Wa daraba lidzalika masalan hissiyan, dikasih perumpamaan secara zahir. Birajulin marra bika fit tariqi wa sara yu'dhika wa yashtumuka bilisani fa in radatta alaihi syata'im was-sibab fa innal amra sayatadha'afu ila syarrin min dzalik. Lah, orang di jalan ada yang ngatain kita, terus kita ngatain balik. Lanjut enggak tuh balas pantunnya? Orang ngatain kita ngatain balik. Kan lanjut pasti balas pantun. Tak enggak ada habisnya. Dan enggak kelar-kelar masalahnya. Wa rubbama talaka min adahu. Ta'alaka itu maksudnya makin panjang masalah untukmu, min adahu syai'ul kabir bisababin syighalika birraddi alaih. Boleh jadi masalahnya makin parah gitu. Tadinya orang ngatain, kita balas ngatain, ujungnya kan mukul, bunuh. Masalahnya lebih parah. Kata beliau, walakin idza a'radta anhu, kalau kamu cuekin dia, wa taghafalta an syata'imihi wa sabbihi, fa innaka saturihu bidzalik wa qalbik, balika wa qalbik. Jadi kalau kamu justru tidak menghiraukan dia, kamu cuekin aja, itu lebih tenang, lebih santai. Wa taslamu minasyarr, kamu selamat dari keburukan. Wa yadhallu huwa fi ghaidhihi wa itsmi wa qad ahsana. Jadi kalau kita cuekin, ya udah lebih tenang. Contoh ada orang ngatain kita diemin, kan dia juga kesal sendiri ya. Kalau misalnya orang ngatain kita terus kita diam, ya pasti dia juga bingung mau apain lagi. Tapi kalau kita balas, maka makin parah. Dan ini jangan sampai kita menjadi orang yang suka membalas gonggongan anjing. Karena yang membalas gonggongan adalah hanya anjing. Jadi kalau anjing menggonggong kita balas gonggong, ya aneh gitu. Ya, makanya jangan ikut-ikutan menggonggong. Kalau ada orang ngatain, termasuk di komentar itu, di sosmed. Jadi kalau ada orang mulai pertama, ya cuekin aja. Ya, saran saya kalau kita punya akun ada yang menghujat, supaya nggak ramai itu forum, hapus saja. Hapus komennya maksudnya. Kan bisa kita sebagai pemilik akun kita hapus komen-komen yang nggak baik. Supaya tidak terjadi perdebatan di situ dan kotor. Biasanya orang tuh kalau melihat yang buruk, rame langsung. Rame. Makanya yang seperti ini kita menutup segala akses keburukan. Itu jauh lebih tenang. Ini pernah kejadian di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatain sama kafir Quraisy apa? Assamu alaika, celakalah wahai kamu wahai Muhammad gitu. Assam artinya celakalah wahai Muhammad. Nabi cuma bilang apa? Wa alaika. Semoga kamu juga gitu. Gitu doang. Tapi Nabi enggak bilang wassamu alaika aidan, enggak kan? Nabi bilang wa alaika, ya, semoga kamu juga. Tapi beda dengan perempuan ketika dikata assalamu alaika, Allah laknat, semoga kamu laknat, semoga kamu dikatain sekali dibalas 1000 kali gitu. Habis dia. Ya, dipukul sekali, dihajar berkali-kali balasannya. Itu kejadian seperti itu bahaya, maka lebih baik kita menghindari perkara tersebut. Nah, kadang saya kalau ada orang julid atau ini, kita senyum aja gitu. Ini kejadian nyata, kadang ada aja tetangga julid atau orang-orang ya biasalah punya bahasa-bahasa enggak jelas gitu. Kita senyumin, dia juga diem gitu. Dan saya baru nyobain itu. Ternyata ketika mereka ngomong seperti itu, kita senyumin, hati lebih tenang gitu. Tapi kalau saya balas dan saya pikirin, pasti ini nggak enaknya sampai rumah gitu. Dan ternyata itu nikmatnya. Mungkin itu berat, tapi lebih nikmat dampaknya.
Ada sebuah syair, waqad ahsana syairu hina qala, ada seorang penyair yang mengatakan, walaqad marartu 'alal laimi yasubbuni famadaitu thumma qultu la ya'nini. Jadi ada dia katakan, saya melewati seseorang yang ngatain saya. Ya, walaqad marartu 'alal laimi, saya melewati orang yang mencela saya, yasubbuni, ngata-ngatain saya. Famadaitu, kemudian saya cuekin aja, saya pergi. Thumma qultu, kemudian saya bilang pada diri saya sendiri, la yakni ini, nggak penting banget gitu. Ini keren banget bahasa ini, la yakni ini. La yakni ini itu kayak kalau bahasa kita bodoh amat gitu. Mau tahu bahasa Arabnya bodoh amat? Nah itu la yakni ini. La yakni. Jadi kayak ya udahlah, kita nggak peduli sama itu semua, nggak penting gitu. Wa kam min unasin tadha'afat fihimul amrad wal asqam bisababi syughli afkarihim wa kathrati ijalatil khatir fi mithli hadhil umur. Betapa banyak orang kepikiran gara-gara masalah ini gitu. Semakin runyam masalahnya. Wa kana minal khairi lahumul i'rad an hadza kullihi kama taqaddam. Padahal dia harusnya ya udah cuek aja, enggak usah terlalu difikirkan. Ini penting, sikap bodoh amat ini penting. Jadi seni sekali untuk kita hidup jauh lebih tenang. Jangan terlalu memikirkan banyak urusan orang lain. Kadang suka bingung sama orang-orang yang repot sama orang lain gitu. Dikit-dikit di komentar. Saya bingung, mereka emang enggak punya kerjaan atau gimana gitu. Beberapa hari lalu kejadian juga gitu anak sama ngelewat orang yang seperti itu. Kadang anak pas jalan tuh mikir, nih orang sampai segitunya perhatian sama kita gitu. Apa dia nggak pernah diperhatiin orang atau gimana? Atau seperti itu. Kasihan ngelihat orang-orang seperti itu. Kasihan mereka, apakah mereka tidak dapat perhatian segitunya sehingga mereka sampai ngomongin segala hal di depannya orang lain yang nggak penting gitu. Wal'iyadzubillah. Kita masuk pada as-sababu as-sadis, yaitu sebab yang ke-6. Yang keenam adalah al-iqbalu 'ala Allahi azza wa jal wal inabatu ilaih, yaitu menyambut panggilan Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iqbal itu berarti menyambut panggilan Allah. Allah seru kita, ya ayyuhalladzina amanu, kita sambut al-iqbal. Wal inabatu ilaih, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyambut dan kembali. Jadi kita pulang menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, itu solusi dari menjaga diri kita. Artinya apa? Simpelnya nih ya. Saat kita diganggu oleh sihir dan ain, kita sedang jauh dari Allah. Maka yang harus kita lakukan adalah kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkas maksud dari sebab ini. Innal iqbala 'ala Allah azza wa jalla wal ikhlas lahu, sesungguhnya kembalinya kita menerimanya kita panggilan Allah dan ikhlas di dalam melakukan segala sesuatu hanya kepadanya, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfal mahabbati wal amani wal khawatir wa i'maral qalbi bidzalika ya'tabiru min a'zamil asbabi li tardil amrad. Dengan memalingkan, mengikhlaskan, mengkhususkan cinta, harap, rasa hanya kepada Allah, itu adalah solusi untuk melepas segala rasa sakit. Jadi dengan hanya hidup ini hanya untuk Allah, kepada Allah, itu tenang hidup. Dia akan bebas dari segala penyakit. Dia tahu misalnya dia punya mobil ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah, maka dia nggak akan hasad sama mobil yang lebih bagus dari dia, ya, sama apa-apa yang lebih bagus dari dia. Dia tahu ini semua punya Allah SWT. Wastijlabil afiyah, akan mendapatkan apa? Keamanan, rasa aman. Wa qurratul ain, dan dia akan mendapatkan ketenangan hidup. Fa innal muniba ila Allah ta'ala wal mukhlisa bihubbihi lahu azza wa jal laisa lisyaitani alaihi sabil. Orang yang kayak gini itu setan gak punya jalur buat ganggu dia. Ya, orang kalau sudah fokus menyerahkan dirinya kepada Allah, mengikhlaskan segala sesuatu hanya untuk Allah, maka syaitan gak punya jalan. Kama qala ta'ala an aduwihi iblis. Ini gambaran dari Allah SWT tentang perkataan iblis. Iblis bilang, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis ngomong kepada Allah SWT, fa bi'izzatika, ya Allah, dengan kemuliaan dan kekuasaanmu, aku akan menyesatkan manusia semuanya. Aku akan menyesatkan manusia semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlasin, yang mereka itu mengkhususkan segalanya hanya untukmu. Apa bedanya mukhlas sama mukhlis? Nah, ada mukhlas, ada mukhlis. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Mukhlas orang yang terpilih. Ya, jadi mukhlas dengan mukhlis itu sama sebenarnya, satu arah maknanya, tapi mukhlas artinya yang terpilih, mukhlis yang ikhlas. Jadi kecuali hamba-hamba pilihanmu ya Allah, kami nggak bisa ganggu mereka. Dan di antara hamba pilihan Allah adalah mukhlis. Berarti apa? Untuk menjadi mukhlas harus
Itu dia quotes-nya. Ini bagus nih quotes-nya. Untuk menjadi mukhlas harus mukhlis. Jadi orang yang mukhlis dalam beribadah itu pasti mukhlas. Mukhlas itu artinya mukhtar, Mustafa, dia terpilih. Fi haqqi nabi wa qala azza wa jalla fi haqqi nabihi Yusuf. Ini ungkapan Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Nabi Yusuf ketika diganggu oleh wanita itu, istrinya raja saat itu. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Begitulah cara Allah menyelamatkan Yusuf dari keburukan dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba pilihan kami. Berarti ini ketika Allah yang memilih, enggak bisa diganggu oleh syaitan. Sekarang Nabi Yusuf sudah ada di depan itu kesempatannya, tidak jadi ngerjain. Itu karena apa? Karena Allah yang pilih. Berarti mudarat tidak mungkin terjadi kalau Allah yang jaga. Sedekat apapun aksesnya, semudah apapun aksesnya, enggak akan terjadi kecuali kita itu benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal mukhlisu bimathabati man awa ila husnin hasin. Orang yang ikhlas itu dia berada pada benteng yang kuat, wa hirzin makin, dan ada pada penjagaan yang ketat. La khaufa ala man tahassana bihi. Tidak ada rasa takut pada orang yang Allah jaga. Jadi hisnun apa artinya? Hisnun itu benteng. Jadi hisn artinya benteng. Jadi dia itu dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penjagaan. Wala dhiya'a liman awa ilaih, dan tidak ada yang disia-siakan setiap orang yang Allah jaga. Wala matma'a lil aduwi fid dunuwi minhu, dan tidak ada akses untuk para musuh mendekati dia. Jadi bahasa simpelnya adalah kalau orang sudah dipilih oleh Allah, dia sudah mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih dia benteng. Jadi dia berada di rasa aman dan tidak ada satupun yang bisa mendekat kepadanya. Fama a'dhama sa'adata wa fauza man dakhala hadzal hisn. Betapa bahagia dan berhasilnya orang-orang yang berhasil masuk ke benteng ini, itu benteng Allah Subhanahu wa taala, wa tahassana bihi, dan dia berlindung di baliknya. Walidzalika yu'addu hadzal matlabu matlaban 'aziman limu'alajati jami'il amrad. Ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk mengobati rasa sakit. Bal innahu asasun likulli khair wa sa'adatin wa falah fid dunya wal akhirah. Bahkan ini merupakan asas, ya, pondasi dalam segala kebaikan dan segala kebahagiaan dan segala keberhasilan di dunia dan akhirat. Berarti ini penting sekali bahwa kembali kepada Allah itu bagian dari cara kita membentengi diri kita, hanya menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita bahas as-sababus sabi'. Ini selesaikan aja satu kitab ya, cukup insyaallah. Sebab yang ketujuh, yaitu at-taubatu ilallahi min jami'iz dzunub. Ustaz terjemahin jelas ya. At-taubatu ilallahi min jami'iz dzunub, yaitu bertaubat kepada Allah dari segala dosa. Kenapa disebut jami'? Padahal udah az-dzunub jama'. Az-dzunub jama'. Berarti kan at-taubat ilallah minaz dzunub, itu taubat kepada Allah dari dosa-dosa. Kenapa harus ada jami'? Ini jami' itu penekanan bahwa yang kita harapkan adalah seluruh dosa. Jadi kalau kita sebutkan taubat atas segala dosa-dosa, itu belum berarti semuanya. Tapi hanya dosa-dosa yang banyak yang kita miliki, tapi bukan semuanya. Jadi kata dzunub itu kan jamak, 3 ke atas itu disebut dzunub. Tapi kalau kata jami itu berarti menyeluruh. Berarti kita mengatakan apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa. Semuanya berarti. Dari A sampai Z dosa yang kita lakukan. Itu maknanya. Fa inna min asbabi tasallutil a'da'i 'alal 'abdi wa idzaihim lahu dzunubahu wa ma'asiyahu. Allah. Ini poin yang nyelekit ini. Di antara sebab kita itu diganggu oleh musuh-musuh Allah adalah karena kita banyak maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jauh dari Allah, kita banyak bermaksiat kepada Allah, kita jadi sering diganggu. Ini ana pribadi ngerasa gitu bahwa ketika kita lagi malas-malasnya, itu celah syaitan membuat kita mengerjakan maksiat itu besar sekali gitu. Tapi kalau kita lagi taat-taatnya, kayak nggak ada kesempatan buat melakukan itu. Ini orang kalau lagi taat-taatnya, dia pasti kayak nggak punya akses buat melakukan maksiat. Itulah alasannya. Dia mudah diganggu sebab membuka aksesnya. Fa innallaha azza wa jalla yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan di antara kalian itu diuji, berikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu musibah, itu sebab tangan-tangan kalian sendiri. Jadi ujian kalian itu sebab ulah tangan-tangan kalian sendiri. Fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, dan Allah itu memaafkan begitu banyak perkara gitu.
Allah Subhanahu wa taala memaafkan begitu banyak kesalahan kalian, kekeliruan kalian, kemaksiatan kalian. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat ternyata banyak yang musibah yang menimpa kita itu karena tangan kita sendiri. Ya, cuma kita nggak mau ngaku kadang. Makanya contoh banjir ini ya gara-gara tangan ente juga gitu. Bukan karena pemerintah, tapi karena kita sendiri. Dan ternyata pas diusut benar karena tangan ente bikin rumah sembarangan banjir gitu. Gara-gara sering buang sampah sembarangan banjir. Gara-gara itu ternyata tangan-tangan kita juga gitu. Dan kita nyalahin tangan orang lain. Itulah yang disebut lempar batu sembunyi tangan gitu. Kenapa di sini lempar batu sembunyi tangan? Karena memang segala sesuatu itu gara-gara tangan kita sendiri. Kita yang lempar tapi kita yang nggak mau ngaku sama kesalahan kita. Contoh misalnya orang kena sihir. Contoh misalnya waliyadzubillah, dia kena sihir. Terus dia bilang, perasaan saya nggak punya musuh. Padahal ini orang ngeselin banget gitu. Ini orang ngeselin banget. Cuma dia nggak pernah merasa dirinya ngeselin. Nah ini kan lempar batu sembunyi tangan. Dia kena sihir gara-gara mulutnya yang tajam. Beberapa kasus kan yang tetangganya nenek-nenek itu dibunuh sama pemuda gara-gara dia sering nanya kapan nikah. Ini kan ada beritanya ya. Ini nenek-nenek ini sering hujat si laki-laki ini, pemuda, ditanya terus kapan nikah, diledek lah gitu-gitu segala macam. Akhirnya karena dia kesel dibunuh neneknya. Berarti nenek ini mati gara-gara ini ya dia sikap dia sendiri, ngata-ngatain, mulutnya nggak bisa dijaga dan seterusnya. Dan banyak terjadi seperti itu. Artinya banyak orang melakukan kejahatan kepada kita itu karena kita sendiri yang memang ngeselin gitu. Dan banyak muhasabah. Maka itu fungsinya taubat. Boleh jadi kita dapat seperti ini gara-gara kita memang banyak dosanya. Nah, di sini makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut walidzalika kanat taubah ila Allah azza wa jalla minadz-dzunubi sababan 'aziman li ilajil asqam wal adwa. Di antara sebab kita sembuh dari segala penyakit itu taubat. Taubat. Wa dzahabil humum, dan taubat itu adalah sebab untuk menghilangkan segala keresahan hati. Wa zawalul masaib, dan hilangnya segala musibah. Ini boleh dicatat. Apa di antara efek dari taubat? Hikmah dari taubat. Yang pertama adalah kesembuhan dari segala penyakit. Ilajul asqam wal adwa. Dia sembuh dari segala penyakit. Wa dzahabil humum, dan hilangnya kegundahan. Jadi masdarnya zahab ya, bukan zihab. Agak greget dikit gitu, kadang-kadang orang baca lidzihabi. Yang benar lidzahabi. Jadi zahab bukan zihab. Jadi di sini kita baca wa zahabil humum, itu keresahannya pergi, wa zawalil masaib, dan musibah juga hilang. Ini di antara efek baiknya bertaubat. Waliza takarrara amrullahi azza wa jal, oleh karenanya Allah mengulang perintah untuk bertaubat. La ibadihi bitaubatin nasuh fi mawadhi'i min kitabih. Allah nyuruh kita bertaubat berkali-kali di banyak ayat. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Nanti kita akan sebutkan di antara syarat agar taubat nasuh itu apa saja. Jadi Allah memerintahkan kita untuk taubat. Lihat kata taubatan itu masdar, dan ini tubu ilallahi taubatan berarti masdar, dan dia termasuk apa? Maf'ul mutlak. Di antara hikmah yang bisa pakai masdar adalah perbuatan hakiki. Jadi kalau perbuatannya majazi nggak bisa pakai masdar. Contoh misalnya Allah bilang tubu ilallah, bertaubatlah kalian. Itu perintahnya harus. Maksudnya kalian harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aksi. Taubatan nasuha, makanya ditegaskan dengan masdar. Tapi kalau perintah itu kiasan, nggak mungkin ada kata taubatan. Misalnya ada orang menafsirkan kata tubu ilallah, oh maksudnya itu kamu hanya dengerin aja perintah Allah gitu. Misalnya dikiaskan begitu dia bilang. Kita bisa bantah, kata taubatan nasuha itu adalah statement yang menguatkan bahwa perintah taubat ini kita harus melakukannya gitu. Bukan sebagai kiasan belaka. Ini contoh misalnya yang sering diperbicarakan, Allah tidak berbicara, kan ini akidah misalnya. Allah nggak berbicara, ini adalah kiasan saja, bukan Allah yang berbicara gitu. Wa kallamallahu Musa taklima misalnya. Allah berbicara kepada Musa. Dengan ada kata taklima, itu menandakan bahwasanya fi'il kallama hakiki. Ini dari bahasa Arab. Jadi masdar atau maf'ul mutlak fungsinya untuk menegaskan bahwa fi'ilnya adalah hakiki, bukan majazi. Makanya kalau ada orang bilang Allah tidak berbicara, jelas dia nggak belajar bahasa Arab. Jadi orang yang belajar bahasa Arab tahu masdar taklima itu menjadikan fi'ilnya hakiki. Begitu dikata taubatan nasuha, ini menandakan bahwa saya taubatnya disuruh taubat yang hakiki. Bukan ngomong saya bertaubat, tapi beneran berubah. Itu definisinya. Ada manfaatnya juga belajar bahasa Arab ya.
Alhamdulillah. Wa qawlihi azza wa jalla, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah semuanya wahai orang-orang beriman agar kalian beruntung. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di antara tuflihun adalah yang tadi disebutkan di atas. Jadi ilaj, jadi zahabul humum, jadi zawalul masaib, itu bagian dari falah yang Allah berikan kepada orang yang bertaubat kepada Allah. Nah, bedanya ayat yang pertama sama ayat yang kedua apa? Dari segi bahasa. Kalau yang pertama ya ayyuhalladzina amanu duluan. Kalau yang kedua ayyuhal mu'minun di belakang. Apa bedanya? Nah, ini yufidul qasar, pengkhususan. Kalau yang pertama itu panggilan umum untuk semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum, secara general. Tapi yang kedua lebih khusus. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun anta. Anta ayyuhal mu'minun, kamu harus bertaubat. Jadi lebih khusus. Kalau yang pertama general, yang kedua spesifik. Contoh misalnya gini, wahai semua yang hadir di sini, dengarkan apa yang disampaikan. Ini umum. Tapi misalnya kita bilang, tolong dengarkan yang disampaikan wahai orang yang hadir di sini. Nah, ini lebih khusus ya, beda ungkapannya. Jadi kira-kira dalam bahasa ayat ini saling menguatkan satu sama lain. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Berarti perintah ini tegas dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad bayyana al-ulama'u anna lit-taubatin nasuh syurutan thalathah. Syarat taubatan nasuha. Ini harus catat. Syarat taubatan nasuha. La budda min wujudiha fit taibi litasihha taubatuhu. Harus ada 3 perkara ini agar kita mendapatkan taubat yang benar. Syarat yang pertama, an-nadamu ala fi'li dzanbi. Menyesal terhadap yang kita lakukan. Jadi syarat taubat yang pertama harus nyesal. Kalau nggak ada nyesal-nyesalnya, dia belum memenuhi syarat pertama. Yang kedua, asy-syartu tsani al-iqla'u 'anidz dzanbi tamaman wa yadkhulu fihi at-takhallusu minal asbabil wal wasaili al-mufdiyati ilaihi. Syarat yang kedua adalah berlepas dari dosanya atau meninggalkan dosa secara total. Jadi syarat pertama apa tadi? Menyesal. Yang kedua adalah meninggalkan dosa secara total. Jadi misalnya kita pengen tobat dari apa? Tobat dari judi. Ya beneran dihilangin judinya. Jadi jangan main lagi, jangan dekat lagi sama circle-nya. Bahkan di sini disebutkan termasuk juga keluar dari sebab-sebab atau sarana-sarananya. Contoh misalnya banyak orang bertanya bagaimana kita berhenti dari menonton video porno gitu kan. Ya cuma bilang berhenti doang nggak selesai. Dia harus menyesal. Yang kedua dia hapus semua aksesnya. Dia hapus semua akses yang dia punya. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-azmul akid ala adamil audati ilaihi, yaitu tekad yang kuat agar tidak balik lagi ke dosa yang dia lakukan. Berarti 3 syarat taubatan nasuha. Yang pertama menyesal, kedua meninggalkan, yang ketiga adalah tekad. Wa idza kana dzanbu al-muqtarafu yata'allaqu bi huquqil adamiyyin fa innahu yudafu syartun rabi. Nah, ini ada syarat yang keempat kalau berkaitan dengan hak sesama manusia. Yaitu apa? I'adatul haqqi ila sahibihi au talbu afwihi wa musamahatihi. Kalau dosanya ada kaitannya sama hak manusia, ada syarat nomor 4, yaitu mengembalikan haknya atau meminta maaf kepadanya. Jadi kalau kita nyuri barang orang, untuk bertaubat nggak cukup 3 poin tadi, harus balikin barangnya, harus mengembalikan barangnya. Jadi kalau ada koruptor mau taubat, balikin deh. Makanya statement presiden kuat juga ya, dia bilang katanya kalau koruptor mau balikin hasil korupsinya diam-diam nggak apa-apa katanya. Boleh katanya. Jadi kalau dia mau balikin nggak apa-apa. Ada syarat yang lain yaitu minta maaf. Berarti balikin diam-diam nggak cukup. Tapi dia harus minta maaf kepada hak-hak yang sudah diambil. Begitu juga hak-hak yang lain. Qala al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah, "Fama sullita 'alal 'abdi man yu'dhihi illa bi dzanbin ya'lamuhu aw la ya'lamu Allah." Kata beliau, tidaklah seorang hamba itu mendapatkan gangguan kecuali karena dosa yang dia ketahui atau tidak diketahui. Jadi tidaklah kita itu kena satu gangguan kecuali gara-gara dosa yang kita lakukan, baik itu diketahui atau tidak. Wa ma la ya'lamuhu al-'abdu min dzunubihi adhafu ma ya'lamuhu minha. Kesalahan yang tidak diketahui itu lebih parah daripada kesalahan yang kita tahu. Contoh misalnya gini, kita itu ngerasa bahwasanya nggak punya salah ke dia misalnya. Tapi ternyata kita punya salah. Maka ngerasa tidak punya salah lebih parah daripada kita tahu kita punya salah. Berarti gampangnya kalau kita punya kesalahan itu lebih parah saat kita nggak tahu kita salah dibandingkan kita tahu pas salah.
Wa ma yansahu mimma alimahu wa amilahu adhaf ma yadhkuru. Kalau sesuatu yang kita lupakan itu lebih parah daripada sesuatu yang kita ingat. Jadi kata Ibnu Qayyim, kalau ada kesalahan yang sudah kita lupakan itu lebih parah daripada kesalahan yang kita ingat efeknya gitu. Kesalahan yang kita ingat aja bisa parah efeknya, apalagi yang sudah kita lupa masalahnya. Berikutnya, falaisa lil abdi idza bughiya alaihi wa udhiya wa tasallata alaihi khusumuhu syai' anfa' lahu min at-taubatin nasuh. Kata Ibnu Qayyim, tidak ada yang lebih efektif dari melepaskan diri dari segala gangguan musuh kecuali dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita kadang-kadang enggak ngerasa kita punya banyak masalah sama orang lain. Sama kayak kepada orang tua gitu. Kadang ada durhaka yang kita tahu dan durhaka yang tidak kita tahu. Mana yang lebih parah? Durhaka yang kita tahu apa durhaka yang tidak kita tahu? Yang justru kita tidak tahu. Jadi kalau orang tuanya ngomong itu lebih bersyukur gitu. Orang tuanya ngomong sakit hati lebih bersyukur daripada dia sakit hati enggak ngomong sama kita. Artinya kalau orang sakit hati ngomong sama kita langsung itu lebih bagus daripada dia sakit hati mendem nggak ngomong, gitu. Karena nanti efeknya lebih parah. Kita nggak tahu orang terluka sama kita dengan kelakuan yang tidak kita sadari. Walihadzal amrul ladzi dzakarahu al-allam Ibnu Qayyim yahtajul abdu ila taubatis shadiqah. Oleh karenanya kita harus bertaubat dengan taubat yang benar. Min jami'iz dzunubi allati iktarafaha sawa'an alimaha aw lam ya'lamha. Baik kita tahu kita salah atau kita tidak tahu. Wala'alla tasallutal aduwi alaihi tanbihun lahu. Boleh jadi gangguan musuh kepada kita itu adalah pengingat buat kita. Contoh misalnya orang naudzubillah kena santet. Dia jadi sadar kalau dia pernah melukai perasaan orang tersebut misalnya gitu. Itu jadi teguran buat dia. Wa sababun li'audatihi ila Allah, sebab dia bertobat kepada Allah. Wa tajdidi imani, dan dia bisa memperbarui imannya. Fakam min insanin madha fi ghaflatihi dahran tawila fatasallata alaihi aduun bihasadin aw sihrin aw ghairihi fakana hadzal musabu sababan litadzakkuri dzunubihi al-katsira wa tafritihi fi jambillahi azza wa jalla fayarji'u ila rabbih azza wa jalla. Kata penulis, betapa banyak orang yang mungkin melakukan kesalahan lalu akhirnya dia kena ain atau kena sihir, kena gangguan itu, dia jadi sadar bahwa dia salah dan dia akhirnya merubah dirinya dan menjadi lebih baik. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yunibu ilaihi wa yatubu taubatan nasuha min dzalika kullihi wa hadza minal khairi wat taufiq lil mu'min. Boleh jadi ini cara Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Dengan dikasih musibah Allah tegur kita. Kadang kita kalau tidak dikasih musibah aman-aman aja hidup tuh, jadi enggak sadar gitu. Tapi kadang-kadang musibah itu membuat kita jadi sadar. Haitsu inqalabatil musibatu wal mihnah fi haqqihi ni'matan wa minhatan. Wa hadza fadlullahi yu'tihi may yasha. Ternyata ujian dan musibah itu juga bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara efeknya adalah kita jadi sadar kita salah. Kita jadi sadar kita itu ghaflah. Kita itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebab yang ketujuh, yaitu taubatan nasuha, yaitu kita harus bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Dan kata nasuh itu artinya taubat yang diterima. Ya, nasuh itu maknanya makbul. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara cara atau menjaga diri kita dari sihir dan ain dengan cara-cara yang disebutkan. Dari semua sebab yang disebutkan tidak ada yang secara teknis. Ini semua secara hal-hal yang berkaitan dengan batin. Bisa dibilang ini bukan praktisi tapi teoritis. Semuanya teori. Tapi perkara teori ini justru penting untuk dipraktekkan gitu. Dari tadi kayaknya ngomongnya teori terus gini. Tapi ketahuilah itu teori yang harus dipraktekkan. Itu bagian dari teori yang harus dipraktekkan. Karena praktek nantinya zikirnya yang pembahasan berikutnya. Baca zikir ini. Ini kan pegangan. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari dalam, dari internal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita break untuk salat. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan yang disadari dan tidak disadari. Ini bahaya yang tidak disadari. Ada yang sakit hati karena kesalahan yang sadar atau tidak sadar, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.